pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana. Nah, itu menggunakan bansos apa? Di mana? Dari mana itu? Bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%. Ya, karena memang sudah mulai hawa pemilu. Tapi sebetulnya dari tahun 22 kami selalu melakukan automatic adjustment. Apakah automatic adjustment dipakai untuk membiayai bansos? Tidak. Karena bansos dan perlinsos sudah dianggarkan di APBN, baik di bagian anggaran kementerian masing-masing, tadi dari Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan yang lainnya, maupun di bagian anggaran bendahara umum negara. Itu seperti subsidi. Sri Mulyani bongkar asal uang yang dipakai Jokowi bagi-bagi banpres. Dana operasional kepresidenan itu ibarat lu dikasih uang saku, mau lu apain aja terserah, yang penting ada pertanggungjawabannya. Jokowi ini orang yang gak habis pikir baik dan tulusnya sama rakyat. Dia datang ke daerah-daerah bawa bantuan sosial buat rakyat. Dan dana itu dari uang operasional presiden. Bahasa gampangnya, Pak Presiden itu menghemat anggaran operasionalnya buat rakyatnya. Kehadiran 4 menteri hari ini semakin membuktikan apa yang diomongin kuasa hukumnya adalah pepesan kosong. Ya, karena Menteri Keuangan tadi sudah mengatakan APBN dengan anggaran segitu besar sudah ada jauh sebelum pencalonan Prabowo Gibran. Yang paling penting lagi, item bansos ternyata tidak naik. Ya, Ibu Risma tadi mengatakan justru bansos itu tidak naik. Di 2023-2024 bansos tidak naik. Justru yang naik itu adalah perlinsos yang minyak, pupuk, BPJS, yang itu semuanya diubah dalam bentuk cash. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Seperti biasa, pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi dunia politik tanah air. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa video terkait dengan kehadiran 4 menteri dalam kabinet Presiden Jokowi, yakni ada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, ada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, ada juga Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Keempat menteri itu telah hadir di ruang sidang MK untuk dimintai keterangan terkait dengan isu politisasi bansos yang dijalankan oleh Presiden Jokowi dalam rangka untuk memenangkan salah satu paslon. Dan tentunya kita sekalian sudah menyaksikannya baik di layar kaca maupun di media sosial. Namun ada beberapa hal menarik dari kesempatan 4 menteri tersebut dalam memberikan keterangannya. Dan ternyata kubu 01 maupun 03 yang menghendaki atau menginginkan agar keempat menteri tersebut hadir di ruang sidang, paling tidak untuk memberikan jawaban yang memuaskan mereka, sehingga mereka bisa membuktikan bahwa kemenangan Prabowo Gibran itu sesungguhnya itu didongkrak dari para penerima bansos. Ya, jadi mencapai 58% itu karena banyak orang miskin yang menerima bansos yang memilih Prabowo Gibran. Namun dari keempat menteri tersebut, setelah kita saksikan bagaimana mereka memberikan kesaksian dan juga memberikan pendapat, ternyata di luar dugaan kita sekalian dan teristimewa untuk kubu 01 dan 03. Ternyata informasi yang didapat dari keempat menteri tersebut tidak memberikan dampak positif bagi kedua kubu. Justru yang diuntungkan adalah kubu atau paslon 02. Karena sesungguhnya dari keempat menteri yang memberikan keterangan tersebut paling tidak mematahkan isu tentang politisasi bansos. Dan justru keempat menteri itu menjelaskan bahwa terkait dengan bansos itu tidak ada hubungannya dengan kemenangan paslon 02. Dan tentu informasi ini akan membuat kubu 01 maupun 03 harus terpaksa gigit jari karena yang mereka harapkan di luar daripada itu. Dan yang sungguh di luar dugaan kita sekalian sahabatku, di mana pernyataan dari Ibu Sri Mulyani atau Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa
Bapak Presiden Jokowi kemana-mana untuk memberikan bansos yang dilihat selama ini ternyata itu dialokasikan dari dana operasional yang harusnya masuk ke dalam saku kantong pribadinya, tetapi justru ia mau berbagi dengan masyarakat atau rakyat. Dan hal ini memang di luar dugaan. Kita patut bersyukur dengan keinginan dari kubu 01 maupun 03 agar keempat menteri tersebut hadir di sidang MK. Paling tidak ada nilai positif bagi Pak Jokowi, yaitu kebaikannya yang mungkin selama ini terbungkus dan publik tidak mengetahui, akhirnya terungkap atau terbongkar bahwa sesungguhnya Pak Jokowi sungguh luar biasa. Di akhir masa jabatannya, ia masih memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Baik, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Baik, kita langsung saja ke video pertama. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan adalah fondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi yang terbuka dan transparan. APBN juga menjadi instrumen check and balance yang sehat bagi rakyat untuk dapat mengevaluasi cara kerja dan hasil kerja pemerintah. Sebagai instrumen kebijakan yang begitu penting, APBN akan terus dijaga bersama dengan tata kelola yang baik, secara amanah dengan integritas dan profesionalisme yang tidak boleh dikompromikan. APBN adalah alat penting bagi semua generasi bangsa, baik generasi hari ini maupun generasi yang akan datang, di dalam mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo baldatun toibatun warobun gofur, negeri yang damai, adil, makmur, dan sejahtera. Demikianlah penjelasan kami yang kami sampaikan, dan atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Karena memang sudah mulai hawa pemilu, tapi sebetulnya dari tahun 22 kami selalu melakukan automatic adjustment. Apakah automatic adjustment dipakai untuk membiayai bansos? Tidak. Nah, itu. Karena bansos dan perlinsos sudah dianggarkan di APBN, baik di bagian anggaran kementerian masing-masing, tadi dari Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan yang lainnya, maupun di bagian anggaran Bendahara Umum Negara. Itu seperti subsidi atau melalui transfer dana keuangan ke daerah seperti BLT desa. Jadi bansos itu posnya beda sama sekali dan tidak dibiayai oleh AA atau automatic adjustment. Kenapa automatic adjustment 5%? Ini adalah bagian untuk mengelola APBN secara fleksibel dan menambah daya tahan APBN, terutama untuk menjaga postur APBN, terutama pada tingkat defisitnya pada saat kita menghadapi berbagai guncangan dan ketidakpastian. 5% diperkirakan sesuai dengan data historis dari seluruh kementerian lembaga. Rata-rata penyerapan anggaran mereka adalah di sekitar 95%. Dengan demikian, waktu kami menyampaikan AA 5%, itu diharapkan tidak mempengaruhi kemampuan KL untuk menjalankan program-program prioritas, dan dana AA itu tidak dialihkan ke kementerian lembaga yang lain. Jadi tetap miliknya KL, hanya kita blokir. Apabila kementerian lembaga betul-betul memiliki prioritas dan urgensi yang tinggi, mereka akan bisa meminta untuk dibuka blokir, tapi itu sangat selektif.
karena memang tujuannya untuk meningkatkan disiplin fiskal dan penajaman prioritas di dalam masing-masing KL. Itu untuk automatic adjustment. Tadi yang menanyakan Yang Mulia Eni, Yang Mulia Ibu Eni, Yang Mulia Pak Guntur, dan Yang Mulia Pak Saldi Isra. Untuk Yang Mulia Pak Guntur, tadi menanyakan perbedaan refocusing dengan automatic adjustment. Perbedaannya apa? Refocusing dilakukan terutama pada saat terjadinya shock yang jauh lebih besar terhadap APBN, yaitu Termasuk COVID ini? seperti terjadi pandemi. Pada saat itu anggaran across the board semuanya dipotong dan dialihkan ke suatu program khusus, yaitu penanganan pandemi. Jadi dalam hal ini APBN-nya diambil dari KL kemudian dipindahkan ke program lain dan di kementerian lain. Dan karena ada perubahan anggaran antar KL dan antar program, ini hanya bisa dilakukan dengan undang-undang. Makanya pada saat pandemi dilakukan melalui Perpu 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, di mana DPR memberikan persetujuan. Di tahun 2021 Undang-Undang APBN, DPR telah memberikan persetujuan melalui Undang-Undang APBN. Karena waktu itu di tengah situasi pandemi dan tidak mungkin melakukan banyak pertemuan, maka di dalam Undang-Undang APBN built-in sudah dimasukkan kemungkinan perubahan program dan KL dengan hanya melakukan perubahan perpres. Kemudian Yang Mulia Bapak Danelius Mikvoh tadi menanyakan apakah Undang-Undang APBN itu diturunkan hanya dengan satu perpres atau berapa perpres. Untuk APBN 2020, yaitu terjadinya pandemi dan kemudian adanya Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, dilakukan 2 kali perpres. Perpres pertama nomor 54 2020, kemudian dilakukan revisi di dalam Perpres 72 2020. APBN 2021 juga ada 2 kali perpres. Ini situasi yang terus berubah pada saat pandemi, yaitu Perpres 113 tahun 2020 dan Perpres 98 tahun 2021. APBN 2022 dilakukan juga dalam 2 kali perpres, Perpres 104 2021, kemudian diubah menjadi Perpres 98 tahun 2022. APBN 2023 ada 2 kali perpres, namun alasannya berbeda dengan pada saat pandemi. Perpres 75 2023 diubah menjadi Perpres 130 2023 adalah untuk penggunaan sisa anggaran lebih atau SAL untuk bisa digunakan pada anggaran tahun 2023. Sedangkan untuk APBN 2024 itu baru 1 perpres, karena ini juga baru 2 bulan. Moga-moga tidak berubah perpresnya. Baik sahabat sekalian, dari 2 video tadi kita menyaksikan bagaimana penjelasan dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan terkait dengan keterangan yang diminta oleh Hakim Konstitusi di sidang perselisihan hasil pemilu ya. Dan tentunya masih panjang sebenarnya videonya, tetapi dipotong beberapa bagian atau cuplikan-cuplikannya untuk bisa kita saksikan bersama. Dan tentu untuk secara keseluruhan saya yakin sahabat sekalian sudah menyaksikan atau menontonnya. Dan sungguh di luar dugaan, dari keempat menteri itu memberikan statement atau pernyataan yang paling tidak memuaskan hasrat atau niat dari kubu 01 ataupun 03. Dan bahkan tidak puas dengan 4 menteri ini yang mungkin memberikan keterangan di luar dari harapan mereka, maka mereka pun meminta Hakim MK untuk segera memanggil Presiden Jokowi untuk dimintai keterangan sebagai saksi ataupun apa bentuknya. Namun sayang, permintaan dari mereka ditolak oleh majelis karena pertimbangan tidak elok atau kurang elok memanggil seorang kepala negara dalam sidang seperti ini.
pertimbangan hakim, ya cukup 4 menteri ini saja bisa mewakili, tidak perlu presiden, karena presiden merupakan simbol negara. Dan untuk hal-hal seperti ini belum perlu. Dan itu bukan karena permintaan daripada kubu 01 ataupun 03, tetapi majelis memandang perlu untuk diminta keterangan, maka 4 menteri ini bisa hadir. Dan ternyata 4 menteri ini hadir justru lebih memperkuat ya kubu 02 sebenarnya, sehingga politisasi bansos tidak lagi nampak ya. Dan bahkan dengan pernyataan 4 menteri ini, justru dari pendukung 01 berteriak sekarang bahwa 4 menteri ini dibungkam, takut, atau tidak jujur memberikan pernyataan dan lain sebagainya. Dan bagi pihak atau kubu 01, apapun atau siapapun yang datang memberikan statement yang jika tidak sesuai dengan harapan mereka, pasti yang mereka katakan adalah tipu atau tidak berani ungkap, dibungkam, diintimidasi, dan lain sebagainya. Dan itu sudah menjadi hal lumrah bagi kubu 01 tentunya. Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana, nah itu menggunakan bansos apa? Di mana? Dari mana itu? Bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%. Kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas, butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan macam-macam. Mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya seperti itu. Jadi kalau untuk reguler kami 100% menggunakan transfer ke rekening PN. Iya, bukan seperti dibagi itu. langsung. Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Baik sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan bersama bagaimana statement atau pernyataan dari Ibu Risma bahwa bantuan atau bansos dari Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi langsung transfer ke rekening, bukan dibagi-bagi dalam bentuk natura, ya. Sehingga kalau ya ada yang mencap bahwa Pak Jokowi bagi-bagi sembako itu adalah bagian dari bansos, itu sangat keliru. Dan sudah terungkap dalam sidang bahwa pernyataan atau penyampaian Ibu Sri Mulyani atau Menteri Keuangan bahwa Pak Jokowi membagikan sembako itu merupakan uang atau sumber dananya dari dana operasional pribadinya, harusnya masuk ke kantong pribadi, tetapi justru ia ingin berbagi. Mungkin beliau juga berpikir bahwa ya di masa atau di akhir kepemimpinannya ia tidak mau menikmati sendiri, tetapi ingin berbagi dengan masyarakat. Dan hal itu dijalankan atau dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan justru tudingan fitnah yang sementara atau yang ya seringkali dilakukan atau dituduhkan terhadap Bapak Presiden Jokowi ini terbantahkan. Dan bahkan Menteri Sosial yang menyatakan ini adalah salah satu menteri dari PDI Perjuangan. Ya, Ibu Sri Mulyani merupakan Menteri Sosial yang datang dari PDI Perjuangan. Jadi ya kubu 03 yang ikut menuding bansos itu lalu dipatahkan sendiri oleh Menteri Sosial yang notabene adalah salah satu kader dari Partai PDI Perjuangan. Nah, kalau dengan demikian, kira-kira bagaimana perasaan Partai PDI Perjuangan akan hal ini? Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Kehadiran 4 menteri hari ini semakin membuktikan apa yang diomongin kuasa hukumnya adalah pepesan kosong. Pepesan kosong. Ya, karena Menteri Keuangan tadi sudah mengatakan APBN dengan anggaran segitu besar sudah ada jauh sebelum pencalonan Prabowo Gibran. Iya. Yang paling penting lagi, item bansos ternyata tidak naik. Ya, Ibu Risma tadi mengatakan justru bansos itu tidak naik. Di 2023-2024 Bansos tidak naik ya. Justru yang naik itu adalah Perlinsos yang minyak, pupuk, BPJS, yang itu semuanya diubah dalam bentuk cash. Jadi tuduhan bahwa bansos naik dipakai Jokowi untuk membeli suara pemilu adalah fitnah pepesan kosong belaka. Ya, yang jadi kan item 2 tadi kan 3 bansos, 1 PJ itu sudah terpatahkan semua. Yang ketiga soal apa tadi? Soal apa nih? 1 bansos, 1 PJ, 1 lagi apa? Udah lupa saking senangnya mau menang. Nah. Gak bisa dibuktikan. Gak bisa dibuktikan apapun. Dan suara pun dia bisa oh itu Sirekap. Ya Sirekap udah pakai. Ada 3 item permohonannya bansos hari ini mau dibatalkan. Sirekap itu bawa ahli segala macam
Padahal cuma satu jawabannya, karena Sirekap nggak dipakai untuk menghitung suara, yang dipakai adalah manual dan berjenjang, maka Sirekap sudah out, nggak ada gunanya lagi, kalah lagi tuh. Terus kemudian PJ gubernur itu sudah dibuktikan, nggak ada masalah. Jadi 3 item itu sudah gugur semuanya. Mengenai suara pun dia nggak bisa buktikan apapun, nggak bisa dibuktikan suara, harus suara berapa. Malah yang paling menggelikan adalah 01 hanya bawa 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta. Makanya saya bilang udahlah kuasa hukum 01 dan 03 pulang aja pesan pos dulu udah ngomongin ya. Udah ya. Terima kasih ya. Makanya saya bilang udahlah kuasa hukum 01 dan 03 pulang aja pesan pos dulu lalu ngomongin ya. Ya oke. Kehadiran 4 menteri hari ini semakin membuktikan apa yang diomongin kuasa hukumnya adalah pepesan kosong. Ya, karena Menteri Keuangan tadi sudah mengatakan APBN dengan anggaran segitu besar sudah ada jauh sebelum pencalonan. Yang paling penting lagi, item bansos ternyata tidak naik, ya kan? Ibu Risma tadi mengatakan justru bansos itu tidak naik di 2023-2024, bansos tidak naik. Justru yang naik itu adalah perlinsos yang minyak, pupuk, BPJS, yang itu semuanya bukan dalam bentuk cash. Jadi tuduhan bahwa bansos naik dipakai Jokowi untuk membeli suara pemilu adalah fitnah pepesan kosong belaka. Makanya saya bilang udahlah kuasa hukum 01 dan 03 pulang aja pepesan kosong dulu lalu ngomongin ya. Baik sahabat sekalian, itulah 2 buah cuplikan video terkait dengan pernyataan dari kuasa hukum paslon 02, yakni Bang Hotman Paris Hutapea, yang menyampaikan bahwa dengan kehadiran 4 menteri itu paling tidak bisa memperkuat kubu 02, dan juga ya tudingan atau tuduhan yang disampaikan oleh kubu 01 maupun 03 bahwa Presiden Jokowi menggunakan dana bansos untuk membeli suara di pemilu secara tidak langsung dengan memberikan bansos, ternyata itu keliru ya. Bahkan menurut Menteri Sosial Ibu Risma mengatakan bahwa bansos tidak naik. Justru yang naik itu adalah perlinsosnya, perlindungan sosialnya, bukan bansosnya atau bantuan sosialnya. Perlinsos itu salah satunya adalah untuk subsidi listrik, pupuk, dan lain sebagainya. Sedangkan bansos itu tidak mengalami kenaikan. Sehingga jikalau pernyataan Ibu Risma bahwa bansos tidak naik, lalu tudingan kubu 01 maupun 03 bahwa Presiden Jokowi menggunakan bansos untuk memenangkan atau mendongkrak suara 02, itu sudah terbantahkan. Oleh karena itu, menurut kuasa hukum dari 02, Bang Hotman Paris Hutapea, justru ya menertawakan kuasa hukum dari kubu 01 maupun 03. Dan dengan ada guyon, ya katakan apa? Lebih pulang saja. Karena itu tuduhan atau tudingan tersebut hanyalah pepesan kosong. Baik sahabat sekalian, setelah kita mendengarkan statement dari Menteri Ibu Sri Mulyani dan juga dari Bang Hotman Paris Hutapea, selanjutnya kita ikuti atau saksikan bagaimana reaksi atau respon dari para netizen terkait hal ini. Mari kita saksikan videonya. Nah, ini baru presiden ya. Presiden Pak Jokowi. Itu baru presiden. 4 menteri yo yang nak jadi saksi di MK ya, disuruhnya buka data keseluruhannya, jangan ada yang tertinggal katanya. Bukannya takut, malah disuruh oleh Pak Jokowi. Memang presiden kami ini memang bukan kaleng-kaleng. Ini ndak lucu pula lagi. Masuk tim ahli Prabowo ya, tim ahli 02, 01 banyak interupsi, takut dia. Baru mantap. Ini ndak lucu. Ngapalah Bambang keluar dari ruang sidang tuh? Apa gawe dia keluar? Mantap nian. 02 tuh lah pasti menang lah. Dem lah ya. Pengikut 01 kamu jangan marah-marah dengan kami ya. 02 telah menang ya. Jangan kamu nak marah-marah dengan kami nak posting, kamu nak marah. Mantap. Persidangan yang menghadirkan 4 menteri, yaitu Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto ya. Kemudian Bu Sri Mulyani dan juga Menteri Sosial Bu Risma Maharini, Menteri PMK Pak Muhajir ya, yang tadi didengar keterangannya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan target dari 01 dan 03 berharap
Ya, mungkin nanti keterangan dari para menteri itu kemudian bisa menerangkan bahwa kebijakan pemerintah Pak Jokowi berkaitan dengan bantuan sosial yang mereka permasalahkan itu nanti terindikasi ada cawe-cawe presiden yang kemudian memenangkan salah satu kandidat calon presiden, dalam hal ini adalah nomor urut 2 yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran, ternyata terbantahkan. Yang menarik adalah ketika Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan atau Bendahara Umum Negara itu menerangkan bahwa semua kebijakan dari Pak Joko Widodo itu sudah sesuai dengan regulasi, dengan konstitusi yang sudah ada, ya. Bahkan yang disebut dengan penganggaran itu bahkan ditandatangani sebelum tahun baru berjalan, ya. Artinya jikalau penganggaran untuk bisa mencairkan anggaran itu memang sudah sah, ya. Ternyata Pak Jokowi menggunakan anggaran untuk bantuan presiden terhadap kunjungan kerja ke daerah-daerah itu memang pagu anggarannya memang ada, bukan diambil dari kementerian yang ada atau bantuan sosial, ya. Dan kemudian yang menarik adalah bantuan sosial yang ada 496 triliun itu lebih banyak sasarannya adalah ke subsidi BBM, ya. Yang kita tahu subsidi BBM itu hampir semua masyarakat menikmati, ya. Yang sekarang ini pendukung Anies Baswedan dan juga pendukung Ganjar Pranowo juga menikmati itu, ya. Karena jikalau dia pakai motor tentu dia menikmati subsidi itu, ya. Kemudian jikalau dia pakai mobil juga, kalau pakai biosolar juga dia masih menikmati subsidi itu. Ini menunjukkan bahwa mereka yang teriak-teriak seolah-olah bantuan sosial itu kemudian hanya dinikmati oleh para pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu mereka sebenarnya sedang berbohong. Jadi mereka ini kebanyakan banyak orang munafik yang seolah-olah dia menjadi orang yang bersih, ya, yang selalu mengkritik presiden terus-menerus, sedangkan mereka sendiri adalah penikmat daripada bantuan sosial itu. Dan kemudian yang menarik adalah ketika Bu Risma Maharani, yaitu yang notabene adalah kader PDIP, benar, sosial, sesuai dengan keterangannya itu justru lebih banyak membela Pak Joko Widodo karena memang tugasnya menteri adalah pembantu presiden, begitu. Dan secara otomatis juga akan menguntungkan 02, ya, karena ternyata bantuan sosial sepanjang Bu Risma Maharani menjadi Menteri Sosial itu tidak ada bantuan sosial berupa barang, ya, atau pakai rekening, ya, langsung ditransfer ke penerima manfaat. Jadi kalian, wahai para pendukung 01 dan pendukung 03, sudahlah, ya. Kalian jangan terlalu berharap bisa merubah keputusan KPU nomor 360 berkaitan dengan perolehan suara Pak Prabowo memang menang sekali putaran, ya. Kemarin 01 sama 03 sibuk mau datangkan menteri di MK. Setelah 4 menteri datang, dia meminta agar MK menghadirkan Pak Jokowi. 01 dan 03 membabi buta, tidak menerima kekalahan dan ingin menghadirkan Pak Jokowi di MK. Untung saja Hakim MK masih berpikiran jernih dan mengatakan soal Jokowi minta dihadirkan di sidang, kata MK itu kurang elok. Sebelumnya Ganjar mengatakan bahwa suara 02 itu di berbagai daerah cuma 0. Saya takutkan jangan-jangan mereka ingin menghadirkan 58%. Kalau sampai itu terjadi, saya siap. Apakah kalian pendukung 02 siap? Segala cara sudah ditempuh karena mau menang, tetapi kenyataannya tidak bisa karena kenyataan itu memang pahit, tetapi harus diterima. Salam dari Kok Prabu. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar.
Mulyani bongkar asal uang yang dipakai Jokowi bagi-bagi banpres. Dana operasional kepresidenan itu ibarat lu dikasih uang saku, mau lu apain aja terserah, yang penting ada pertanggungjawabannya. Jokowi ini orang yang gak habis pikir baik dan tulusnya sama rakyat. Dia datang ke daerah-daerah bawa bantuan sosial buat rakyat. Dan dana itu dari uang operasional presiden. Bahasa gampangnya, Pak Presiden itu menghemat anggaran operasionalnya buat rakyatnya. Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani di sidang gugatan MK Pak Jokowi menggunakan dana operasionalnya untuk bansos. Padahal bisa saja Bapak Jokowi pakai untuk keperluan pribadi. Terkadang saya heran kenapa Pak Jokowi terlalu baik. Kan pembenci Bapak berharap Bapak korupsi aja, biar nggak sia-sia mereka berdemo sampai berhari-hari. Jangan pernah melawan orang baik. Sederhananya, ketika kamu menyerang orang baik, kebaikan orang itu semakin terlihat. Salam dari Kok Prabu. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. TNI Polri yang tidak gagal nyomot saksi, ngundang menteri. Akhirnya menteri bawa data, dijelasin semua. Minta Jokowi. Bengong. Kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar sampai menang ya kan. Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jiping ya. Karena dia ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Undang semua di MK, Jiping sama Joe Biden ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin ya. Jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah-pindah ntar perahu lo bocor, nyesel lo. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Sekali lagi tendangan. Saya paling suka ngefan banget sama Bu Sri Mulyani ini. Orang-orang yang sok-sokan ya, kayak Bung Faisal Basri, Rocky Gerung, Refli Harun, menciut di sini nggak bisa bertanya apa-apa karena Bu Sri Mulyani ini menurut saya integritasnya sangat luar biasa. Beliau ini sangat menjaga sekali integritas karena beliau ini orang Menteri Keuangan gitu loh. Dan sudah sangat membuktikan sekali bahwasanya pemerintahan Pak Jokowi 2 periode ini APBN kita aman-aman saja, alhamdulillah. Dan sidang MK ini menohok betul, benar kata Bang Yusril, malah jadi bumerang bagi M1 sama 01 sama 03. Jawaban semua menteri, tidak ada satupun ya yang membuat praduga-praduga mereka semua itu jadi benar. Tidak ada, malah sebaliknya. Bansos itu sudah ada aturannya. Pak Jokowi ke lapangan itu sudah ada aturannya juga. Bahkan uang operasional dia, bansos dia yang dipakai ya, untuk masyarakat. Presiden mana yang melakukan kayak gini? Hanya Jokowi Dodo. Dan saya pun jika jadi presiden pasti akan saya gunakan itu. Dan Ahok pun juga kayak gitu kan. Untuk membantu masyarakat tuh ya uang operasional presiden. Kalau seandainya uang operasional presiden sampai 1 triliun, saya akan muter-muter ke seluruh Indonesia. 38 provinsi saya datangin. Berapa kabupaten, 500-an kabupaten kota saya datangin semua. Paling berapa sih duit habis untuk membagi-bagi uang untuk rakyat. Tapi rakyat itu senang dan bertemu dengan pemimpinnya. Jangan pemimpinnya seperti orang yang menara gading. Orang lihat aja, oh ini presiden-presiden tapi dia nggak pernah menyentuh, berfoto, ngelihat. Itu rakyatnya senang kayak gitu. Lu kalau para akademisi intelektual yang sok-sok intelektual, sok akademis bilang, alah Jokowi itu masuk gorong-gorong, jalan sebaik. Dia tidak paham rakyat itu kayak gitu loh. Rakyat suka belusukan. Kayak gitu lu jangan menilai diri dulu saya orang intelektual terus nggak suka kayak gitu, tapi rakyat itu memang senang kalau dikunjungin pemimpinnya. Tidak ada rakyat yang nggak senang kalau nggak dikunjungi pemimpinnya kan. Pasti itu di seluruh dunia begitu manusia. Dikunjungi oleh seorang pemimpin, presiden, orang nomor 1 dikunjungi ke daerah-daerah. Bayangkan aja misalkan ke pasar-pasar dia datang ya. Jadi dia datang semua, dia datang ke pasar dan sebagainya. Itu semua orang pasti senang. Nah, semua tendangan-tendangan 01, 03 langsung dibalik ke jungkel 01, 03 ya. Jadi begitu guys.
semua dari Bang Hasan Nasbi, kemudian dari Kodari, semua orang saksi ahli yang datang oleh 02 tentang banget. Makanya saya pikir sih oke juga sih sidang MK ini semakin membuka mata kita bahwasanya apa yang dijelekin Jokowi selama ini semakin terbongkar kebaikannya. Dan saya juga sangat menyayangkan Romo Magnis ikut-ikutan di persoalan kayak gini dengan mengatakan perkataan yang kurang baik, kurang elok. Jokowi seperti karyawan yang maling uang ya. Kemudian itu perkataan yang tidak baik menurut saya. Jadi kalau saya ada tokoh agama, Habib Rizik, kalau saya orang Islam, saya juga sangat kecewa. Ini untuk orang Katolik, ini juga sangat mengecewakan sekali Romo Magnis ini. Dengan menggunakan bahasa-bahasa yang menurut saya tidak kurang pantas juga. Untuk seorang pemimpin yang akhirnya terjawab tidak melakukan apa yang dia bilang itu. Jadi tokoh agama ini kalau nggak ngerti detail jangan sok ngomong gitu. Iya. Kalau tokoh agama ini kalau nggak ngerti detail jangan sok ngomong. Dan akhirnya kan terbongkar akhirnya. Kalau Romo Magnis ngomong kayak gitu malah Romo Magnis yang akhirnya kan kasihan. Beliau udah bertahun-tahun ditokohkan hanya gara-gara ikut-ikutan seperti ini dan mengeluarkan kata-kata yang tidak kurang pantas menurut para pendukung atau rakyat Indonesia yang mendukung Jokowi. Akhirnya dia pun jadi di downgrade. Kasihan dong. Makanya tokoh agama itu sudah nggak usah ikut-ikutan politik, ya kan? Kalaupun ikutan kayak ini nggak usah ikut sidang dan keluarkan kata-kata yang pantas saja. Ini bicara etika tapi mengeluarkan kata yang tidak pantas menurut saya. Romo Magnis ya. Saya padahal juga sangat appreciate dengan Romo Magnis. Tapi menurut saya Romo Magnis offset kali ini. Semoga Romo Magnis bisa berefleksi diri karena tidak semua orang sempurna. Bisa berlaku salah, minta maaf itu bagus menurut saya. Silahkan seperti Cak Nun yang kelewatan kebablasan ngomong akhirnya minta maaf. Romo Magnis saya pikir harus minta maaf sama Jokowi karena dengan bahasa dia yang kurang pantas seperti itu menurut saya juga nggak cocok gitu. Begitu kalau menurut saya. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan kehadiran 4 menteri di sidang MK baru-baru ini. Dan dengan pernyataan atau statement yang disampaikan oleh keempat menteri tersebut justru memberikan kekuatan kepada kubu 02 dan serta langsung mematahkan semangat kubu 01 ataupun 03 yang menghendaki kehadiran mereka. Dan karena ketidakpuasan mereka itu malah diajukan lagi ke majelis untuk bisa menghadirkan Presiden Jokowi. Namun langsung ditolak oleh majelis karena pertimbangan presiden adalah kepala pemerintah sekaligus seorang kepala negara, simbol negara, sehingga cukup 4 orang pembantunya, yakni 4 menteri itulah yang hadir untuk memberikan keterangan. Dan dengan demikian sudah jelas bahwa tudingan atau fitnah yang dilakukan terhadap Presiden Jokowi dengan menghambur-hamburkan bansos itu tidak benar, dan bahkan ada yang mengatakan bansos itu naiknya luar biasa ketika menjelang pemilu. Justru bansos tidak mengalami kenaikan, tetapi perlinsosnya yang naik, dan itu sudah dijelaskan pemanfaatannya untuk subsidi listrik, pupuk, dan lain sebagainya. Dengan demikian, sungguh luar biasa, kita harus apresiasi terhadap Presiden Jokowi. Dia bagi-bagi natura dalam bentuk sembako itu ke berbagai wilayah, itu dengan menggunakan dana operasional Presiden. Dan itu tidak semua Presiden mau seperti itu, tetapi justru Presiden Jokowi ingin dekat dengan rakyatnya di sisa-sisa kepemimpinannya. Sungguh luar biasa. Baik sahabat sekalian, setelah kita menyaksikan video tadi, barangkali ada yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Akhirnya saya mohon undur diri dari hadapan sahabatku sekalian. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. There's nobody